Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, bersua kembali dengan saya dalam pertemuan yang ke-8. Pada pertemuan yang ke-8 ini kita membahas tentang metode dan teknik pengumpulan data, pengabsahan data, dan penganalisisan data. Para mahasiswa, ketika kita akan mengumpulkan penelitian, mengabsahkan data dan menganalisis data, kita harus melakukan secara cermat dan teliti. Sekarang kita akan bahas terlebih dahulu tentang metode dan teknik pengumpulan data. Dalam penelitian bahasa, terutama kita bersumber kepada buku penelitian bahasa khususnya Sudaryanto, kita dikenal dengan ada metode dan dilanjutkan nanti dengan teknik-tekniknya, baik teknik dasar maupun teknik lanjutan. Seperti apa metode dan teknik pengumpulan data ini? Ikuti uraian berikut ini. Para mahasiswa, ada dua metode. Secara umum ada dua metode bagaimana kita mengumpulkan data penelitian bahasa. Yang pertama kita sebut dengan metode simak. Dengan aneka atau beberapa teknik dasar dan teknik lanjutannya. Metode simak ini karena bahasa yang akan kita kumpulkan sebagai datanya, maka disebut oleh Sudaryanto dengan metode simak, yakni menyimak tuturan yang akan kita jadikan data penelitian. Sesungguhnya metode simak ini sama dengan metode observasi pada penelitian-penelitian kualitatif yang lainnya. Namun karena yang diobservasi adalah bahasa atau tuturan sebagai data penelitian kita, maka tidak mungkin tuturan itu diobservasi. Maka yang lebih tepat kata Sudaryanto adalah data yang berupa bahasa atau tuturan itu dilakukan dengan metode simak. Maka sekali lagi metode simak itu sesungguhnya sama dengan metode observasi pada penelitian lainnya. Dan khusus untuk penelitian bahasa disebut dengan metode simak. Oke, para mahasiswa, berikutnya adalah metode cakap dengan aneka teknik dasar dan teknik lanjutan yang akan dijelaskan nanti. Metode cakap ini sesungguhnya sama dengan metode wawancara pada penelitian yang lain, penelitian kualitatif yang lain. Kenapa Sudaryanto menyebutnya dengan metode cakap? Karena di dalam penelitian bahasa tidak hanya sekedar wawancara begitu saja, tapi adalah dengan bercakap-cakap, menggali. Karena bahasa tidak bisa keluar kalau dia tidak kita bercakap-cakap secara almiah dengan penuturnya. Itulah yang dimaksud dengan metode cakap. Jadi yang percakapan itu adalah untuk memancing agar penutur itu bisa mengeluarkan tuturannya dan mengucapkan tuturannya. Maka disebut dengan metode cakap. Para mahasiswa, sekarang kita lihat metode simak dalam mengumpulkan data penelitian bahasa. Metode simak dengan berbagai tekniknya itu, yang teknik dasarnya, karena kita tidak ada menyimak, teknik dasarnya kata Sudaryanto adalah teknik sadap, yakni menyadap tuturan para penutur itu yang akan kita jadikan data. Dalam konteks ini, teknik sadap itu dilakukan secara sadar dengan tujuan agar kealamian tuturan itu dengan melakukan penyadapan dapat benar-benar real dan alamiah tuturan yang kita kumpulkan itu sebagai data penelitian. Itulah yang dimaksud dengan teknik sadap. Teknik sadap bukan berarti mencuri tuturan orang, tetapi adalah tujuannya untuk kealamian data. Pada akhir penyadapan bisa saja kita sampaikan kalau itu memang perlu dilakukan agar alamiah. Bisa saja nanti disampaikan bahwa penyadapan tadi digunakan adalah untuk kepentingan penelitian kepada penutur yang disadap tadi. Namun demikian, penyadapan ini bisa juga disadari oleh penuturnya agar tetapi disampaikan bahwa penutur harus tetap berbicara atau bertutur secara alamiah.
Ya, misalnya ketika orang ceramah, tahu pun kita bahwa itu akan kita rekam, tetapi para penceramah juga akan tetap berbicara secara alamiah apa adanya. Jadi artinya, si peneliti untuk mendapatkan data pertama-tama dengan segenap kecerdikan dan kemauannya harus menyadap pembicaraan-pembicaraan seseorang atau orang. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan penyadapan tadi. Tujuannya adalah agar bahasa itu alamiah. Ya, dalam artian teknik sadap itu mengambil atau mendengar tuturan para penutur tadi. Para mahasiswa, setelah teknik dasarnya teknik sadap tentu perlu dilanjutkan. Seperti apa? Metode simak dengan teknik sadap ini, teknik dasar teknik sadap, simak ini bisa dilakukan secara nyatanya, simak libat cakap, dan nanti ada juga bisa dipilih simak bebas libat cakap, atau bisa digunakan keduanya, itu nanti dilihat kepentingannya. Pada teknik simak libat cakap, kita menyimak tapi kita terlibat dalam percakapan. Terlibat bisa berarti kita bertanya, tapi bisa juga kita secara fisik kita tampak menunjukkan aktivitas di dalam kegiatan itu. Jadi si peneliti berpartisipasi sambil menyimak pembicaraan. Jadi si peneliti juga terlibat langsung dalam dialog. Terlibat artinya mendengarkan, atau mungkin sekali-kali juga bisa bertanya. Tapi itu tidak dominan. Kalau dominan nanti menjadi teknik, metodenya metode cakap, tapi tidak. Hanya untuk kepentingan kealamiahan kita bisa terlibat dalam percakapan. Berikutnya, bisa juga kita pilih teknik simak juga, tapi bebas libat cakap. Kita hanya mendengar, hadir dan mendengar saja, kita tidak terlibat di dalam dialog. Kita hanya mendengar. Dan ini merupakan imbangan dari teknik pertama tadi. Si peneliti tidak terlibat di dalam dialog atau konversi, atau termasuk juga timbal wicara. Tidak, kita tidak terlibat, kita tidak ikut. Jadi tidak ikut serta dalam proses pembicaraan orang yang saling berbicara itu. Si peneliti tidak bertindak sebagai pembicara yang berhadapan dengan mitra bicaranya. Jadi kita hanya diam, aktif, hadir, secara pikiran kita aktif, tetapi secara dialog kita tidak terlibat. Ini misalnya kalau kita mendengarkan berbicara, mengumpulkan data pada khutbah, jadi kita tidak mungkin terlibat. Kita harus bebas libat cakap. Kita hanya mendengar saja. Tidak mungkin khutbah itu disela dengan pertanyaan-pertanyaan dari kita yang hadir sebagai peneliti. Para mahasiswa, ketika kita tadi pada teknik sebelumnya ini, ketika kita ada teknik simak libat cakap atau juga bebas libat cakap, tentulah harus dilakukan sesungguhnya dengan teknik rekam. Perekaman terhadap tuturan dapat dipandang sebagai teknik lanjutan pula, yaitu dengan teknik lanjutan yang ketiga yang kita sebut dengan teknik rekam ini. Kita harus jelaskan alat perekamnya apa yang kita gunakan. Nah, dalam berilnya, dalam proposal kita tentu disebutkan kita merekam dengan cara apa, kemudian menggunakan apa, alatnya apa. Setelah teknik rekam ini digunakan dalam tuturan lisan tersebut, tidak mungkinlah kita langsung mencatat. Tentu sebaiknya menggunakan teknik rekam ini dengan alat perekam. Nanti setelah kita selesai, tentu dilanjutkanlah agar data itu dapat secara tertulis. Tentu dilanjutkanlah dengan teknik catat. Jadi dengan teknik catat, pencatatan dapat dilakukan langsung. Ketika teknik simak tadi tentu tidak mungkin ya. Dan kedua, selesai digunakan atau sesudah perekaman dilakukan dengan menggunakan alat tulis tertentu. Tapi ketika merekam tidak mungkin biasanya kita melakukan pencatatan. Tapi kalau mampu ya silakan, tetapi biasanya tidak lazim. Kalau ingin juga pada waktu perekaman juga mencatat dan nanti dilanjutkan diselesaikan sebagai teknik cadangan misalnya. Tapi sesungguhnya yang paling umum dilakukan orang adalah direkam dulu, baru dilanjutkan dengan teknik catat setelah perekaman selesai menggunakan alat tulis. Para mahasiswa, hasil dari teknik catat itu lazim kita sebut dengan transkripsi data.
Berikutnya, para mahasiswa, kita masuk ke metode cakap atau yang saya lazim sebutkan tadi adalah wawancara tadi. Bagaimana anekanya? Teknik dasarnya adalah teknik pancing, kata Sudaryanto. Bercakap-cakap kita harus bertanya, dipancing dulu begitu. Sebelum itu harus cerdik memancing seseorang atau pembicara agar mau dia berbicara. Jadi artinya kita gali, kitalah yang bertanya. Itulah makanya disebut tadi dengan metode cakap. Teknik dasarnya adalah teknik pancing. Berikutnya, teknik lanjutannya adalah yang realnya itu kita lakukan adalah bercakap secara semuka, berhadapan langsung dengan informan kita. Ini merupakan teknik lanjutan yang pertama. Dalam hal ini, baik diri peneliti sendiri maupun diri orang yang dipancing datanya secara bersama-sama sebagai satu kesatuan yang dapat dipandang sebagai alatnya. Jadi kita bersama-sama berhadapan. Itu namanya teknik cakap semuka, berhadapan. Bersemuka itu artinya berhadapan langsung. Dalam konteks masa kini, berhadapan bisa berhadapan tatap muka dan bisa juga berhadapan tatap maya menggunakan video misalnya. Itu bisa dilakukan. Jadi pada teknologi sekarang tatap semuka itu atau teknik cakap semuka itu artinya bisa secara real nyata dan bisa juga dengan tatap maya. Oke. Baik. Berikutnya bisa juga teknik cakap tan semuka, tidak berhadapan langsung. Dalam hal ini peranan peneliti sendiri sebagai alat yang digantikan dengan daftar aneka pertanyaan. Jadi kita mengirimkan daftar pertanyaan. Atau orang menyebutnya juga dalam penelitian kualitatif yang lain disebut dengan menggunakan atau wawancara tertulis. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan tertulis nanti dijawab pula secara tertulis. Itu kemungkinan yang kedua. Tapi kita sebaiknya ini kita hindari. Pada masa lalu di Eropa misalnya sering dilakukan wawancara tertulis namanya seperti ini. Atau wawancara tertulis itu tidak bisa saja dia mengirimkan pertanyaan kalau dulu secara tertulis. Sekarang wawancara tertulis bisa juga dengan media lain misalnya dengan WA, dengan SMS dan juga pertanyaan itu dijawab lagi. Itu juga namanya teknik cakap tan semuka. Tidak berhadapan langsung tapi dikirimkan pertanyaan dan dijawab pertanyaan itu. Baik dulu dilakukan dengan dikirimkan melalui pos atau surat, tetapi sekarang bisa juga dengan teknologi digital, dikirimkan pertanyaan melalui pesan WA, nanti dijawab pula dengan pesan WA. Itu artinya juga teknik cakap tan semuka. Para mahasiswa, berikutnya adalah juga menggunakan teknik rekam. Waktu kita wawancara tadi direkam dan dilanjutkan dengan teknik catat. Kita harus menjelaskan teknik rekam menggunakan alat rekam apa dan bagaimana para perekamannya, situasi perekamannya seperti apa, itu harus dijelaskan dalam proposal kita. Nanti setelah rekaman selesai dilakukan dengan teknik catat. Teknik catat kita sering menyebutnya nanti hasil catatan itu disebut dengan transkripsi data. Para mahasiswa, berikutnya kita masuk ke teknik pengabsahan data. Artinya data yang harus kita kumpulkan akhirnya adalah harus data yang absah. Sebelum dianalisis data itu harus absah atau orang menyebut juga dengan valid. Data yang dianalisis harus data yang sudah absah atau yang sudah valid tadi. Data yang tidak valid kita singkirkan dan kita buang. Data terakhir kita yang akan kita analisis hanyalah data yang valid atau data yang absah. Itu terjadi, dimungkinkan ketika kita mengumpulkan data tadi, dimungkinkan data itu kita kumpulkan semuanya, tapi belum semuanya itu dimungkinkan absah atau valid. Untuk itulah, sebelum kita analisis data itu harus kita pilah-pilah dulu dan kita pilih. Akhirnya yang terpilih adalah data yang absah tadi. Bagaimana cara mengabsahkan data itu, para mahasiswa? Teknik pengabsahan data ini adalah teknik pengabsahan yang sering disebut dengan triangulasi. Pada umum orangnya menyebut dengan triangulasi. Triangulasi itu adalah 3, biasanya lazim disebut itu dengan menguji dengan banyak hal atau cara. Triangulasi yakni tindakan menguji atau mengecek data temuan dengan temuan lain. Selagi tidak ada kontras atau tidak ada bertabrakan.
asal adanya kesesuaian yang satu dengan yang lainnya. Jadi data itu satu atau menyatu, tidak tabrakan. Jadi pada satu hal nanti benar, pada pihak lain salah. Itu artinya kontras, terjadi pertentangan antar data. Nah, diharapkan intinya dengan mengecek ini, data-data ini secara triangulasi, data itu hasilnya adalah benar data yang absah. Pengabsahan data dalam kenyataannya tentulah data yang diragukan. Kalau data yang sudah tidak diragukan lagi, itu mungkin bisa kita sebagai peneliti bahwa ini datanya benar, tetapi data-data yang ragu perlu diuji dengan cara triangulasi. Tapi secara prosedurnya, secara keseluruhan sebaiknya diperiksa dengan triangulasi ini. Para peneliti yang berbahagia, para mahasiswa berbahagia, ada beberapa triangulasi. Ada yang disebut pertama triangulasi sumber data. Jadi orang menyebut juga singkatnya triangulasi data, tapi maksudnya ada triangulasi dengan sumber. Jadi kita uji dengan sumber lain. Misalnya, teknik ini mengarahkan peneliti agar di dalam mengumpulkan data ia wajib menggunakan beragam sumber data yang berbeda-beda. Jadi jangan dalam satu sumber data saja. Misalnya kalau kita ragu, kita cek dengan sumber tertulis misalnya, atau kita cek dengan sumber yang lain atau informan yang lain misalnya. Jadi jangan dikatakan oleh satu informan kita satu saja atau dengan satu sumber saja. Sumber yang satu dapat teruji kebenarannya bila dibandingkan dengan data sejenis dari sumber yang lain. Jadi sumbernya ini yang sangat penting. Kalau sumber berbeda, kebenarannya sama, tentu itulah yang benar, itulah data yang absah. Para mahasiswa ada juga dengan triangulasi peneliti, itu hasil penelitian baik data maupun simpulan mengenai bagian tertentu atau sudah bisa diuji validitasnya dari beberapa peneliti yang lain. Jadi kita bisa juga menguji untuk melihat pada peneliti yang lain. Jadi penelitian lain apakah data itu ada misalnya, bisa kita lihat. Kalau memang dalam data-data penelitian yang lain atau penelitian yang juga mengatakan itu ada, itu adalah data yang benar. Berikutnya ada juga triangulasi metode. Jadi triangulasi metode, pengujian keabsahan data itu dengan teknik ini bisa dilakukan seorang peneliti dengan cara mengumpulkan data sejenis, tetapi dengan menggunakan teknik atau metode penelitian yang berbeda-beda. Jadi metodenya berbeda-beda. Nah, jadi kalau teknik dan metode yang berbeda, tentulah hasilnya sama, itulah data yang absah. Misalnya apakah dengan wawancara, dengan pengamatan, tetap hasilnya sama, itu artinya datanya adalah yang benar atau yang absah. Para mahasiswa, berikutnya ada triangulasi teoritis. Ini dilakukan oleh penelitian dan dilakukan oleh penelitian dengan menggunakan perspektif lebih dari satu teori dalam membahas permasalahan yang dikaji. Artinya kita harus lihat kita lihat teori dari sudut pandang berbagai teori. Kemudian ada juga triangulasi sumber data, peneliti melakukan observasi secara langsung. Kemudian yang terakhir adalah triangulasi teknik, dikenal juga penelitian melakukan wawancara atau observasi dan dokumen untuk mencari kebenaran. Jadi artinya dari berbagai perspektif, kalau data itu benar dengan beberapa cara, maka itulah data yang absah. Para mahasiswa, berikutnya yang terakhir kita kaji teknik analisis data. Intinya tadi data yang analisis haruslah data yang sudah absah atau sudah valid. Data yang sudah valid memang data itu yang real itu adanya, itu biasanya sudah diketahui dengan mudah oleh peneliti, apalagi kalau diteliti adalah bahasanya sendiri. Tetapi data yang diragukan makanya perlulah tadi dilakukan triangulasi atau pengecekan data atau pengabsahan data. Para mahasiswa, kalau kita melihat kepada buku-buku Sudaryanto mengatakan ada dua teknik analisis data dengan disebutnya dengan metode padan. Ya, ini dipadankan dengan hal lain yang Sudaryanto menyebutnya jika dipadankan atau penentunya itu adalah alat penentunya itu kenyataan yang ditunjuk oleh bahasa atau referen bahasa. Jadi kita bandingkan dengan bahasa lain, dipadankan dengan bahasa lain. Atau ada juga metode padan ini alat penentunya itu adalah pembentuk bahasa atau wicara dan sejenisnya. Jadi ini adalah penentunya adalah alat bicara.
Para mahasiswa, yang B ini adalah alat penentu itu adalah organ pembentuk bahasa atau bicara dan subjenis lainnya. Yang C adalah alat penentunya atau bahasa lain atau language lain. Kemudian perekam dan pengawet bahasa, kemudian orang menjadi mitra bicara. Dari kelima subjenis tersebut dapat disimpulkan bahwa metode yang menggunakan alat penentu referen, organ bicara, bahasa lain, perekam dan pengawet bahasa serta mitra bicara disebut dengan metode padan. Pada bagian pertemuan berikutnya nanti kita akan jelaskan secara lebih rinci. Para mahasiswa, berikutnya disebut oleh Suranto dengan metode AGI. Alat penentu dalam rangka kerja metode AGI yaitu bagian atau unsur dari bahasa objek sasaran penelitian itu sendiri. Jadi tidak dipadankan dengan di luar bahasa, tetapi adalah dilakukan di bagian pengujinya itu penentu itu adalah bagian dari unsur bahasa itu sendiri. Seperti kita mengatakan ada kata ingkar, preposisi, adverbia dan sebagainya. Fungsi sintaksis, subjek, objek itu adalah metode AGI di dalam bahasa itu sendiri. Sedangkan kalau kita lihat teknik penelitian data misalnya dari Maksud, pada tahap analisis data digunakan kata maksud adalah hanya metode padan. Metode padan merupakan metode yang dalam praktik analisis data dilakukan dengan menghubung-bandingkan antar unsur yang bersifat lingual. Jika itu berupa metode padan intralingual kata maksud. Jadi dihubung-bandingkan di dalam bahasa itu sendiri. Tetapi kata lebih lanjut kata maksud bisa juga kita menghubung-bandingkan dengan unsur ekstralingual. Nah, jika itu disebut dengan metode padan ekstralingual. Jadi bagi maksud ada padan intralingual kalau yang dibandingkan itu adalah bahasa itu sendiri, sedangkan padan ekstralingual jika yang dihubung-bandingkan itu pengujinya itu di luar bahasa itu sendiri atau ekstralingual. Para mahasiswa, menurut Maksud, metode padan itu dibagi dua jadinya seperti yang disebutkan tadi, yaitu metode padan intralingual yang dihubung-bandingkan dengan bahasa di dalam itu, sedangkan metode padan ekstralingual adalah dihubung-bandingkan dengan di luar hal-hal di luar bahasa. Kedua metode ini kata Maksud dapat digunakan untuk saling mendukung satu sama lain dalam pencapaian tujuan penelitian. Jadi mungkin bisa digunakan salah satu atau mungkin nanti bisa digunakan kedua untuk saling mendukung. Para mahasiswa secara umum teknik analisis data digunakan terutama dalam penelitian kualitatif, bahasa juga penelitian kualitatif. Bisa juga digunakan bahwa teknik analisis data ini adalah tahap identifikasi masalah sesuai dengan tujuan. Artinya data tadi diidentifikasi sesuai dengan masalah yang ada di dalam tujuan tadi. Jadi ditentukan identitasnya. Jadi kalau ada tuturan, ini identitasnya apa yang akan kita cari tadi di dalam tujuan. Itu bisa juga digunakan teknik analisis ini. Setelah seluruh data diberikan identitasnya sesuai dengan tujuan penelitian, berikutnya kita masuk klasifikasi masalah. Ya, artinya klasifikasi data tadi ya. Identifikasi masalah artinya identifikasi data. Tahap klasifikasi masalah maksudnya adalah klasifikasi data. Jadi setelah data diklasifikasikan tentu sesuai dengan teori ya tiap tujuan. Ini termasuk dikelompok-kelompokkan artinya. Data itu dikelompok-kelompokkan. Kemudian berikutnya adalah setelah data itu diidentifikasi dan data itu diklasifikasikan lalu diinterpretasikan apa maknanya setiap klasifikasi tadi. Tentu kita harus menginterpretasikan sesuai dengan klasifikasi dan teori tadi. Berikutnya adalah tahap penyimpulan. Setelah identifikasinya data ditentukan, setelah data itu diklasifikasikan, setelah data diklasifikasikan diberikan interpretasi atau pemaknaan dan kemudian baru disimpulkan. Nah, inilah tahap penelitian atau teknik analisis data yang paling umum dilakukan oleh peneliti dalam penelitian kualitatif. Teknik analisis data seperti ini bisa juga digunakan dalam penelitian bahasa, nanti tergantung kepada kebutuhannya. Para mahasiswa, demikian penjelasan saya tentang
materi pada pertemuan 8 ini, tetapi ini adalah hanya materi dasar. Anda dapat menambah wawasan Anda dengan sumber-sumber lain yang sangat banyak. Buku-buku metode penelitian bahasa, baik dari Masun maupun Sudaryanto, misalnya Fatimah Jajah Sudarma, dan banyak lagi seperti buku penelitian dari Edi Suproboto atau Profesor Nadra dan sebagainya, bisa Anda gunakan untuk menambah wawasan Anda untuk materi ini. Jadi materi ini hanya materi dasar untuk menambah awal atau bagian awal dari wawasan Anda. Saya sarankan Anda menambah wawasan Anda dengan buku-buku metode penelitian bahasa secara khusus dan buku metode penelitian kualitatif secara umum. Demikian saja, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.